di mimpi itu bayangannya arah jalan-jalan itu saya masih ingat. Masih kebayang sampai sekarang itu. Jalannya waktu diajak Naik bahtera gitu kan, ada buah, terus ada kakek itu, terus ada ya orang yang kayak orang bilik lah gitu kan, lagi bilik gitu, lagi. Terus setelah jenengan nyampe sini apa yang teman rasain? Apa menangis, apa sedih, apa saking bahagia sampai menangis gitu kan, melihat waktu sendiri memikirkan hal itu. Yang pertama saya menangis itu, ya, ke bisa sampah putih gitu kan, berjenggot putih, pakai ini kayak tongkat, terus kasih amalan gitu kan ke saya. Terus posisinya itu di gua, Orangnya itu ada di gua. di gua, Berarti pertemuan jenengan sama orang yang berjubah putih itu di dalam gua. di dalam gua, di dalam gua. Para sedulur kendel ireng tadi karena ada suara azan kita menghormati dulu datangnya suara azan dan kita melanjutkan lagi bincang-bincang santai kita di malam ini bersama saudara dari Tasik dan yang saudara dari mana mas? Dari Lampung juga ketemu Lampung lagi. Oke, langsung aja kita ngobrol santai. Awalnya dulu gimana mas? Kok bisa sampai nyampe ke sini? Nggak kesesat apa? Panjang ini singkat deh. Ya. Mungkin udah 5 tahunan ke belakang, 5 tahunan, kurang lebih 5 tahun ke belakang. Pencarian sebenarnya itu kan. Oke, saya kan dulu suka jikiran ya, istighfar lah gitu. Istighfar. Semoga saya dipertemukan dengan guru yang membimbing saya. Ketika saya lagi jikiran itu, saya merasa mimpi. Iya, istighfar itu kan tahu cuma istighfar aja, banyak dosa kan. Mimpi tapi rasa bukan mimpi gitu kan. Terus di mimpi itu ada ketemu sesuatu lah, seseorang itu ciri-ciri berjubah putih gitu kan, berjenggot putih, pakai ini kayak tongkat, terus kasih amalan gitu kan ke saya. Terus posisinya itu di gua, Orangnya itu ada di gua. di gua, Berarti pertemuan jenengan sama orang yang berjubah putih itu di dalam gua. di dalam gua, di dalam gua. Nah itu sampai sekarang itu keinget terus itu si gambarannya itu masih keinget. Terus ada perahunya kan, saya itu disuruh naik perahu, terus diantarin ke suatu tempat gitu kan. Kok masih ingat sampai sekarang, padahal saya nggak inget itu. Nah, saya semakin penasaran kan itu 5 tahun ke belakang itu di mana tempatnya, saya harus mencari kemana gitu kan, guru pembimbing saya itu. Terus saya malahan dulu itu pernah ke Batam, sampai ke Batam. Di sana ada perkumpulan gitu kan, yang mestinya tahu majelis apa. Saya gak diterima di situ. Nggak diterimanya kenapa? Gak diterima karena pakaian saya compang-camping gitu. Berarti waktu itu sampai ke Batam, kok bisa sampai compang-camping itu? Apa karena jalan kaki atau memang karena kondisinya memang parah banget waktu itu? Ya parah banget. Memang waktu itu hanya mencari ya, Iya. bukan nyampe kerja atau apa gitu. Dulu awalnya kerja, tapi di kerja itu kurang memadai, upahnya kurang memadai, malah habis lah pokoknya buat makan lah gitu. Ya. Di situ udah berapa bulan, kurang lebih 4 bulan, saya keluar jauh dari tempat itu ke pantai. Saya ngadem di situ 2 hari itu, udah nggak punya uang spesial pun. Di daerah Batam itu kan? Iya, Batam, tempatnya Barelang 5 itu, jembatan Barelang. Iya. Di pantai ya, saya sambil kayak gini lah, lihat langit di hati itu kan. Menerawang jauh langit. Iya. Nggak tahu. Nggak ada orang kenal satu
di hatiku. Saya yakin kalau Allah Maha segalanya gitu. Saya diciptakan, Allah mungkin udah ditakdirkan segala sesuatu, rezekinya termasuk segalanya. Juga sampai ke Batam, Iya. sampai Ngalamuddin pantai itu sudah yakin takdirnya Allah itu. Iya. Nah, ada perkumpulan majelis, tahu majelis apa? Saya masuk, gak diterima, Nggak diterima. keluar lagi. Nah, itu saya ke kebun jalan-jalan, ketemu orang Jawa Timur, Di kebun itu. orang tua Jawa Timur itu udah sepuh, tapi dia nunggu tanah orang juga, Oh, tapi kerja nungguin tanahnya orang. sambil ngebun juga, dia perlu tenaga gitu kan. Alhamdulillah saya mungkin bisa sedikit-sedikit nyangkul gitu. Buat- Nyangkul. Buat nyambung hidup di sana. Iya. Terus kerja di situ. Kerja di situ sampai di aku anak saya itu setahunan ya, di kebun itu ya. Alhamdulillah apa tercukupi lah itu, mau rokok mau apa dijamin sama hamba itu. Udah sampai situ tetap pertanyaan itu yang mimpi itu masih membayangi saya, harus cari kemana gitu kan saya. Terus sempat ngobrol sama apanya, menyampaikan sama apanya? Enggak Enggak. cuman saya kerja semaksimal mungkin di mbah itu sampai dia beli mobil. Nah, dari situ saya ditelepon orang tua saya dari rumah, kenapa kamu gak pulang-pulang? Ya saya terus tadi betah jadi ingat kampung, ingat orang tua. Ya saya pamitan pulang ke Tasik. Pulang ke Tasik. Dari situ masih terus si bayangan itu, pencarian itu, di mana guru ini sebenarnya gitu kan, yang membimbing saya itu. Enggak selang lama itu saya ke Kalimantan itu. Iya. Itu jadi ABK Cumi. Oh, berarti jadi nelayan. Kan di gambarannya itu di mimpi itu ada perahu. Ya barangkali ini perahu. Naik perahu kan? Iya. Barangkali ya naik perahu kan, terus nemu gua gitu kan. Pas berlayar itu jadi ABK itu 4 bulan itu gak ke pinggir-pinggir gitu kan, mancing aja gitu kan. Berarti selama 4 bulan itu tengah laut terus. Iya, tengah laut terus. Tapi Berarti banyak- jenengan ikut nelayan itu dari nelayan orang Kalimantan. dari nelayannya orang ini, orang Indramayu. Oh, orang Indramayu terus mencarikannya sampai ke Kalimantan. Nah, iya, dari perairan Kalimantan. Pokoknya jarak 4 bulan udah pulang, belum ketemu itu. Belum ketemu juga Terus ya. sampai berapa tahun di sana? Pokoknya sampai 5 tahunan kurang lebih lah sampai sekarang ini. Sampai sekarang Dan di ini Kalimantannya berapa bulan? 4 bulan 4 bulan doang terus balik ke sini lagi. balik lagi. Ya, singkat ceritanya mungkin lah udah 4 tahun lah mungkin. Sekarang saya udah setahun di sini, alhamdulillah. Ya, ada channel Kendil Ireng gitu kan. Lagi upload video yang lagi pembangunan majelis pejagat Kebumen gitu kan. Nah, lihat gitu kan di YouTube itu, di HP saya lewat, wah lagi bikin majelis ini, majelis zikir. Kalau lagi pembangunan majelis otomatis orangnya pada zikir gitu kan, kata hati saya itu. Nah, saya menawarkan ke Surya, ya, iya. Bolehkah saya kan mengabdikan diri di situ gitu kan, tapi gak apa-apa, saya gak digaji juga gitu. Saya kerjalah di situ. Iya. Saya dibolehkan. Alhamdulillah ternyata ya inilah yang dicari, yang sebenarnya itu guru ya, majelis zikir ini ya, guru Yang dicari. Nah, sahabat bisa yakin di sini berdasarkan lewat mimpi, kesamaan mimpinya ya dengan yang di sini apa? Perahu ya, terutama perahu. Nah, Perahu, gambarannya perahu ini kan tempat ini, si bentuk bangunannya ini bahtera kan. Nah itu benar ini. Terus baju putih gitu kan, jenggot putih. Di sini kebanyakan orang itu baju putih gitu kan, jenggot putih, terus ya orang-orang sepuh lah intinya. Terus yang utamanya lagi itu, kalau tongkat apa? kalau tongkat, Maknanya tahu nggak? tongkat. Ya. Kalau saya ini ya, Nah. saya tauhid saya itu kan. Kalau saya itu tauhid saya harus lebih kuat lagi. Tongkat itu artinya kan penunjuk jalan. Orang tua yang tongkat itu kan penunjuk, itu filosofinya penunjuk jalan. Ya seperti itu.
jenengan masuk ke sini ya berarti di sini itu penunjuk jalan, tunjukkanlah panjenengan jalan ke sana ya berarti kan ini itu kan seperti itu maknanya. Nah, Itu. terus ada gua gitu kan, ini ada halwat biliknya, pokoknya saya terjawab di sini. Berarti mimpi panjenengan waktu itu hampir sama Nah, setelah nyampe di sini. Tapi waktu jenengan mimpi itu pernah nggak terbayang? Kadang kan dalam hati merasa bahwa ini kayak syekh siapa atau ulama siapa, misalnya kayak Syekh Khotir apa Syekh Hasyim Asy'ari apa Syekh siapa kan? Kadang kan ada muncul di dalam hati yang meyakini bahwa ini seorang mursyid atau ini seorang waliullah. kalau dulu pernah berpikiran seperti itu, karena kesini sering lihat itu YouTube. Kita jangan percaya dengan mimpi itu kan. Iya. Nah, saya ke situ aja. Jadi lost, jadi gak percaya ya, mungkin itu petunjuk dari Allah, udah gitu aja. Kalau dulu siapa ya ini namanya siapa itu, di lost kan gitu. Sekarang mah nggak diinget. Cuman kalau di mimpi itu bayangannya arah jalan-jalan itu saya masih ingat, masih kebayang sampai sekarang itu. Jalannya waktu diajak Naik bahtera gitu kan, ada buka, terus ada kakek itu, terus ada ya orang yang kayak orang bilik lah gitu kan, lagi bilik gitu, lagi. Terus setelah jenengan nyampe sini apa yang sampean rasain? Apa menangis, apa sedih, apa saking bahagia sampai menangis gitu kan? Melihat waktu sendiri memikirkan hal itu. Yang pertama saya menangis itu, ya, ke bisa sampai ke Padepokan Sapu Jagat, terus dikasih lembaran amaliyahnya tersusun. Ini tersusun. Nah, di situ tersentuh hati saya. Benar, ini yang saya cari. Yakin di dalam hati gitu. Sebenarnya saya alhamdulillah lah, meskipun saya dari keluarga pas-pasan gitu kan, Iya. tapi saya alhamdulillah diberikan kesehatan lahir batin, inilah bisa kerja lah gitu kan, walaupun kuliah atau apa pun proyek atau ngebun gitu kan ya. Tapi karena saya tujuannya itu pencarian itu, makanya saya ngototnya ke situ sebelum saya ketemu. Pokoknya tetap mencari. Iya, Semangat pencarian. sebelum kesini saya kerja terus, sebelum amalia kerja terus kerja. Nah, sesudah ini dari mandi tobat sampai sekarang belum kerja saya. Tapi sudah pernah ngontak sama orang tua? Kontak sama orang tua, kontak. Lebih lancar sekarang Iya. di sini ya. Iya. Kan sekarang nggak kerja lah, terus kuotanya numpang siapa tuh? Nah, dari situ Terus jenengan kan sudah selesai amalia kan? Kayak ini terakhir terakhir meeting. Nah kemarin perjalanan nyatanya kemana? waktu 21 ngurungin Ciremai, waktu 41 mah ke jalur Ciparang. Oh, Purwokerto ya? Iya. Dulu pasannya siapa? Dulu Mas Mansur. Oh. Dan kalau 41 sendiri, saya pembekalannya 3 orang, yang berdua itu gak mau sendiri, ya udah saya kalah, ya saya yang sendiri. Jadi ya, kalau masih muda sudah mendapatkan hidayah untuk mencari guru sejati. Iya. Nah, waktu perjalanan kita di sendiri kan kebanyakan teman-teman ya kan berdua atau ada pasangan. Jangan kan seorang diri. Proses perjalanan seorang diri itu apa yang paling signifikan di sana? Mana ya, keajaiban itu banyak sekali saya rasakan. Kalau dipikir sekarang itu pakai logika, jalan sejauh beberapa kilo gitu kan, otomatis gak bawa bekal gitu kan, otomatis ya udah kayak gimana gitu kan. Tapi perasaan kalau kemarin waktu ngirim itu kok kayak itu ya, kayak gak napak ini ke aspal panas kan gitu. Soalnya saya jalannya siang malam karena gak ada teman ngobrol gitu kan. Mungkin kalau berhenti tidur gitu, kalau capek tidur gitu. Ya sekarang jalan lagi terus aja, pokoknya jalan. Cuman keanehannya itu saya ketemu ini hutan di sini, daerah Ciamis ini, saya baru tahu itu kan jalur Di mana sih hutan Ciamis itu saya kok malah nggak tahu. Ciamis perbatasan Banjar itu kan pagi saya di situ, itu monyetnya gede-gede itu di situ. Oh,
berarti yang dari jalur Ciamis ke arah Banjar yang jalur itu ya biasa itu nih. Banjar, pokoknya Banjar Ciamis lah. Iya, Banjar Ciamis itu kan berarti perbatasan dengan tempat wisata apa namanya? Iya, iya, iya. Nah, yang sebelah kanan kalau dari Ciamis itu ada tempat wisata Cium Wanara. Cium Wanara dari situ. Saya baru tahu itu. Meskipun saya orang Tasik, saya baru tahu itu. Nah itu berarti maju lagi Iya. baru ketemu dan yang di persimpangan jalan itu ya, Iya. kanan untuk jalur ke sini pisahan jauh itu ya. Iya. Kan itu hutan bambu ya. Kan saya dari timur ya. Dari Banjar, dari Banjar ke barat gitu. Pagi-pagi kan mobil juga belum terlalu ramai. Iya. Tempat apa ya nih kata saya kan, monyetnya banyak gitu kan, burung apa. Tiba-tiba hati itu penasaran gitu kan, ada yang ngomong gitu kan. Bukan dari depan, saya bukan dari gerbang depan, kan dari belakang. Oh ini jalannya bagus, kayak disapuin gitu kan jalannya, rapi bersih walaupun bambu gitu kan, hutan bambu, pohonnya gede-gede. Terus saya masuk itu walaupun monyetnya banyak itu, jadi gak takut saya itu masuk terus semakin ke dalam itu. Mungkin itu tempat firasat orang itu. Tapi nyampe ke Siwanara itu enggak? Iya, pokoknya hutan Tapi itu. iya hutan itu yang dari belakang berarti. Nyampe itu, saya terus ke dalam. Pokoknya mentok lah mungkin jalan itu. Pokoknya saya tambah penasaran tempat apa ya. Rapi tapi hutan. Saya kira sekian ini saya keluar lagi. Berarti balik ke arah lagi yang Balik tadi. ke arah lagi. Kayaknya kok mengerikan. Iya. Tapi kok saya berani gitu. Itu pengalaman itu di situ. Kalau jenengan gimana perjalanan kita yang kemarin? Ini dari Lampung juga ini. Seru sih. Yang bikin seru apa itu? Ya, karena baru pertama kalinya Baru biasa tuh. nomor satu perjalanan dari Jateng sampai ke Jawa Barat itu Kalau masalah kan jenengan kan bukan orang sini kan, pasti kan perjalanannya kan beda. Yang di jalan, gitu aja. ya tadinya berangkat itu bertiga cuman mencar di Jawa Tengah. Dalam ke Jawa Tengah berarti hari. Tadinya mau ke Bumi itu rencananya, cuman itu saya ketinggalan, saya 2 orang itu, akhirnya saya sendiri itu malam-malam sampai ke Tanggungan, lewat sawah-sawah, ketemu bapak-bapak naik sepeda malam-malam, Malam-malam. ada tempat apa, jalan besarnya itu kemana busnya, cuman saya jalan terus itu Pak sampai ke Tanggungan itu lewat desa-desa itu di situ sampai subuh. Nah, awalnya kok bisa kepisah sama teman-temannya yang Itu saya coba di daerah Cikakat ketidur terus ditinggal sama teman-temannya. tinggal sama teman. Teman saya ke kanan, saya ke kiri, ke arah Banjar Joyo. Oh, nekat lah pokoknya. Iya, kalau di jalan masa mau balik Iya. aneh kan. Nanti mentok sampai daerah kota mana? Sawi Pak. Oh sampai Sawi. Dari Sawi balik lagi. Iya, tadinya mau sampai Tegal sampai Oh, Purwokerto gitu. kok tidak dilanjutkan? Kenapa? Nah, itu teman saya ternyata nyusul Pak. Oh, ngejar nyari jaringan. Dia nyampe di Ayu itu katanya lewat di News. Selang 3 hari itu ke Selawi ketemu saya lagi itu. Akhirnya bareng lagi sampai Gua mencet tahun Sawi. satu Selawi itu selama sehari. Caci maki orang nggak di daerah Sawi? Diusir orang itu Pak. Di masjidnya. Pasar Selawi itu Oh, di Batu baru Karu. pulang dari daerah Cacaban, Bendungan itu. Bendungan Cacaban. Tadinya menginap di situ.
nggak tahu rasanya nggak nyaman di situ. Balik lagi ke Selabda. Mungkin di bendungan banyak setannya lah. Iya. Tapi setelah proses perjalanan itu apa yang dirasakan Mas? Nyaman, apa tambah edan, apa tambah waras? Ya lebih lega lah Pak rasanya. Rasa Jadi setelah ngedan harus ada perubahan Iya. tentang sikap, kayak perbuatan, kayak pola pikir. Pola pikir itu kan kita benar-benar tawakal yang tidak hanya sampaikan dari omongan saja kan. Terus praktek. iya praktek langsung. Mimpi basah juga. Itu sudah umum, mas nggak apa-apa. Ya. Malu-malu itu. Sudah ya. Belum keluarga semua kan? Sama sudah keluarga. Jangan pantasan diincar. Oh iya, di Interpol itu beda dari pohon. Ya dulu pernah apa? Menikah cuman Oh kakak. bisa gitu. Oh, Jenengan proses perjalanan bisa masuk ke sini gimana? Daya Allah. Dari orang biasa itu orang tani gitu kan pas saya transmigrasi di Jawa Tengah. Aslinya Jawa Tengah. Hal yang paling tidak disenangi di dalam ngedan itu apa sih sebenarnya? Asli senang. Apa? Apa di waktu lapar, apa di waktu kenyang, apa di waktu diusir orang? kalau saya kalau diusir orang itu malah seneng. Apalagi syukur-syukur saya kemarin tuh pinginnya dipukul orang menyenangkan. sampai semua batas mana kemampuan saya bisa menahan Kesabaran diri. ya. Atas kesabaran. Tapi nggak ada yang berani, preman pun malah minggir. Nah iya kalau di tes seperti itu biasanya malah nggak terjadi Pak. Coba kalau pas kita enggak kadang. Nah, Biasanya kalau ketakutan malah ini bisa terjadi. Dulu gitu karena kalau ketakutan malah akan terjadi. Tapi kalau kita berani malah ya alhamdulillah tidak terjadi. saya malah dikasih rokok sama orang gila asli. Kasih rokok sama orang gila asli. Lah kok bisa dikasih ya mas sama dengar kesan orang gila apa? Iya, orang gila lagi duduk kan gitu. Tapi kayaknya gila ilmuwan kan. Soalnya seh gitu kan ngomong. Kalau sampai mendekat Saya agak jauh lah gitu. Terus dia rokoknya banyak gitu kan. Mau rokok mungkin ya, cuman gini. Saya nggak ada kan kita nggak boleh nolak gitu kan. Ya saya ambil. Pas itu rokok dibakar, sakit kepala saya koyak. oh, ya, gitu. Wah itu Negatif. parah itu. Saya tahu itu diludahin orang itu, tapi tahu orang itu tahu lihat saya itu tahu enggak gitu kan. Soalnya berhadap-hadapan itu. Cuy gitu kan. Kok ini orang tiba-tiba ngeludah gitu. Tapi saya agak alhamdulillah gitu kan enggak marah gitu kan. Tapi untung enggak kena muka, kena kaki ya, gitu. Ya udah lah, mungkin dia enggak lihat saya. Saya pikirannya kayak gitu. Kok enggak lihat gitu kan. Ya itu kayak enggak lihat saya gitu kan. Padahal deketan. Terus sampean gimana rasanya? Ya alhamdulillah mungkin dia agak lihat udah saya jalan lagi. Nggak marah kayak emosi ya? Pokoknya syukur saya. Apalagi diusir malah udah sering Oh, diusir. malah senang diusir. Ya, diusir mah apalagi sering. Wah, alhamdulillah ya Allah. malah dapat makanan setelah diusir itu. Nggak jauh dari diusir itu dapat makanan malah ada yang ngasih. Setelah diuji bisa dapat makan enak apalagi satu paket ya, satu komplit gitu kan asik ya. Iya. Asik, tawakal. Tapi setelah perjalanan itu nah dulu saya kan hanya kejadian hal-hal yang adik kemana jadi kan ada kan saya dulu waktu di daerah antara
perbatasan Cilacap Banjar yang ada tubuhnya itu. Saya dulu kan lewat situ juga. Iya. Yang tuh perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat itu. Iya. Itu masuk sedikit itu saya jam 12 malam di tengah hutan. Itu juga di Pahlawan dikasih makan. Iya. Itu ada saya. Ada rumah di tepian hutan itu kan. Saya lauknya apa Pak? Daun karet. Nah, Sama lewat situ juga. iya, lewat situ. Dipanggil juga. Enggak. Saya daerah apa Karangpucungnya apa dia? Pokoknya daerah situ. Saya 3 hari kan. Nasi lah. Terus malam-malam lagi di emperan pos ronda gitu kan di bawahnya. Ini aja gitu. Kira-kira jam berapa ya? 10-an kurang lebih sekitar. Udah sepi lah. Tapi warung Padang masih buka gitu agak jauhan sana. Itu tahu orang dari mana itu. Tiba-tiba orang itu ke warung Padang itu bawa nasi lewat ke saya, Mas makan dulu. Dia lewat lagi ke saya. Saya lihat ini orang apa bukan. Nah, dari situ saya tambah yakin. Kita harus yakin kalau kita udah dijamin dari kita sama Gusti Allah. Karena itu ya mengasah itulah kita harus yakin. Ya mengalami keyakinan tadi. Nah itu ini orang kok tiba-tiba Terus ngasih doang terus juga Iya. jalan lagi nggak ngomong apa-apa. iya Mas makan dulu lewat jalan ya di situ biasa makan aja udah 3 hari kan ya ambil nggak banyak pertanyaan kan saya karena itu keajaiban Iya. karena yang mantaunya juga Dulu terus aku maju lagi Mas, waktu itu maju lagi ke daerah sudah masih di Jambi. Itu saya sholat asar maghrib sama asar beli jamaah dulu sama asar. Terus karena waktunya udah hampir maghrib saya sholat lagi maghrib. Lah waktu jeda di antara maghrib sama asar sama maghrib itu ada seorang pemuda itu datang menemui saya. Tiba-tiba dia langsung gini, Mas, mohon maaf, ini keponakan saya pengen ketemu sama dia. Nah, ketemu ada apa? Wong kita belum pernah kenal. Ya, minta tolong ditunggu dulu jangan-jangan. Ya udah, tak tunggu. Aku akhirnya terus sholat. Bisa sama maghrib di situ kan sama. Masih terus setelah selesai aku ditemui lagi sama orang itu karena ponakannya belum nyampe. Terus dia cerita tadi itu musola Mas, musola kecil tapi kayak musola keluarga yang tapi nggak keurus banget ya. Nah itu dia cerita bahwa setiap malam Jumat Kliwon itu di musola itu ada orang ngaji jam 12 malam tapi nggak ada orangnya. Suaranya bagus, kadang makhluk kiamat. Itu katanya kalau dilihat itu ada sayur putih itu lompat di jalan itu karena itu kan jalan utama, jadi atasnya lagi sebelah selatannya itu kan gunung-gunung. Nah, terus itu jalan utama, terus musola kecil itu terus sebelahnya lagi itu juga jurang gitu. Nah, itu katanya kan dia penasaran tiap Jumat itu kadang diintip kan dari rumahnya itu kan kelihatan itu katanya ada bayang putih. Kayak orang setelah dia masuk ke situ nanti ada suara. Tapi kalau dilihat dimasukin itu nggak ada. Suaranya tidak enak. Dan yang saya herankan setiap saya lewat situ itu tak cari lagi, misalnya tak lihatin, tak perhatikan itu nggak ketemu. Saya itu herannya itu di situ. Itu maksudnya saya kan penasaran itu mana gitu lah. Saya lewat itu tak cari pelan-pelan itu tidak. Lihat sampai sekarang. Sudah beberapa kali deh. Ya, aneh kan. Ya, selama juga perjalanan kita kan kadang kayak teka-teki yang kadang kita tidak tahu. iya Yang kita cari ternyata nggak ada. Sebagai banyak tipe ada yang pengen seperti ini, ada yang seperti itu, pengen sempurnakan, pengen kenalan sama kita kan. Mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum acara ini ditutup.
ngobrolnya apa yang akan disampaikan sama teman-teman penonton pemirsa gitu yang didapat dari ngetanya, monggo dari keduanya atau dari salah satunya. Minta maaf. Kalau bapaknya kan tadi sudah. Iya. Ya, untuk yang belum amaliyah Medan belum melanjutkan, ya tak usah risau, tak usah apa gitu kan. Iya, yakin, percaya diri lah. Kalau kita itu udah diatur semaksimal mungkin gitu kan. Rezeki kita itu oleh Allah, tinggal kita yakinnya, apalagi kita di sini dibimbing secara rohani. Tidak usah risau, apalagi gitu kan, sampai berharap banget kepada manusia gitu kan, dan memperbaiki lah, bisa diperbaiki. Terus yang mau amaliyah misalkan, lanjut amaliyah kayak kami seperti ini, walaupun di rumah atau di mana gitu kan, jangan takut gak makan ataupun apa gitu kan. Yakin kita kemana melangkah, dimanapun berada, kita yakin ada rezeki itu selagi kita belajar menghambakan diri lah kepadanya, belajar menghambakan diri kepadanya. Yakin lah kita dimanapun berada, jangan takut rezeki kita gak ada gitu. Yang penting kita niatkan ilahi anda maksudi gitu. Jadi mengharapkan ridhonya Allah. Sama kita juga belajar memperbaiki diri, sama-sama belajar Juga ilmu pengalaman Iya. bareng-bareng. Iya. Bukan berarti kita udah benar bersih atau apa, malah kita masih sangat belajar lah, belum apa-apa. Yang saya rasakan sampai saat ini, alhamdulillah bersyukur sekali saya bisa intinya sampai sini, amalnya di sini, ketemu orang-orang yang kalau Yang diceritain aneh-aneh. wah lah gitu kan, walaupun dari tampangnya serem-serem kayak serem-serem, rambut gondrong-gondrong, tapi insya Allah hatinya di manusia lah gitu. Gitu. Maksudnya mau namanya apa enggak? Para sedulur kenitiran, kalau bapaknya kan tadi sudah, ini kontennya untuk kita. Para sedulur kenitiran, demikianlah bincang-bincang kita bersama saudara-saudara kita yang masih belia perjalanan mencari guru sejati, ingin mendekatkan diri mencari ridhonya Allah, belajar istiqomah, belajar baik, belajar berbuat baik, sampai di sini untuk menuntut ilmu, belajar. Intinya kehidupan itu kan belajar, proses belajar. Bahwa kita semakin belajar itu semakin banyak kekurangannya, semakin muncul kekurangan kita, semakin banyak dosa kita. Itu makanya para sedulur tetap belajar, karena tuntutan belajar itu sampai akhir hayat kita. Begitu. Para sedulur kendileran dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga penayangan ini, semoga ngobrol santai kita bisa dapat hikmahnya, dan kami mohon maaf apabila ada kata atau sopan santun yang kurang berkenan di hati saudara kendileran semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel kendileran.